Suara tawa terdengar renyah dari mulut Esti saat mendengar cerita lucu dari bibir Elsa. Cerita tentang William yang didambakan siang dan malam, cowok kaya yang telah memenjarakan hatinya dalam jeruji cinta. Niat hati yang tidak didukung oleh tindakan nyata hanyalah angan-angan belaka, kata Esti sambil menyendok bakso beranak yang ada di hadapannya. Maksudmu? Elsa menggagalkan gerakan tangan yang hendak menyendok bakso beranak Madein Mas Slamet yang terkenal enak. Bila kamu menyukai William tentu kamu berusaha mati-matian agar William juga menyukaimu. Tanpa usaha atau tindakan seperti itu maka tidak usah heran jika rasamu itu hanya bertepuk sebelah tangan. Terang Esti penuh perhatian. Rasa penuh perhatian yang kerap dipertontonkan Esti itulah yang membuat Elsa bisa berteman akrab dengan Esti. Bila berada di dekat Esti, entah mengapa Elsa merasa tentram dan nyaman. Di samping itu, mereka adalah cewek malam. Sama-sama di tempat hiburan meski jabatan mereka berbeda. Jabatan Elsa sebagai sekretaris pribadi jelas lebih prestisius dibanding Esti yang hanya bekerja sebagai pemandu karaoke. Aku merasa tidak punya jalan dan kesempatan untuk mendekati William, kata Elsa pelan. Dia tak mungkin menyalahkan kebenaran dari bibir Esti barusan. Esti kembali tertawa renyah, lalu tatapnya jenaka ke arah Elsa. Kamu bukannya tidak punya jalan dan kesempatan untuk mendekati William. Yang jelas, kamu tidak punya keberanian untuk melakukan itu semua. Elsa membalas tatapan Esti, mengerutkan kening sebentar, lalu menganggukkan kepala tanda setuju. Anjir, sepertinya yang kamu katakan itu benar, ujar Elsa sambil memainkan kuah bakso dengan sendok. Bukan sepertinya benar tetapi memang benar. Esti memamerkan senyum menawannya. Dengan gemas Elsa menyubit lengan Esti. Aduh, Esti mengusap-usap lengannya yang habis kena cubitan gemas Elsa. Sudah, kalau kita bercanda terus kapan kita makannya? Kayak Elsa berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan. Esti mengerjapkan matanya. Dia paham benar bahwa sahabatnya itu tak lagi mau membicarakan soal cinta. Sayangnya, Esti tidak mau mengikuti kemauan Elsa. Orang lagi enak-enak ngomongin soal cinta. Kok enak saja mau dialihkan. Esti mengembangkan senyumnya, merasa lucu atas jalan pikirannya sendiri. Sambil mengaduk-aduk es teh manis di gelasnya dengan sedotan, Esti pun bertanya untuk memecahkan keheningan yang tercipta di antara mereka. Si William itu pasti tampan ya? Kalau tidak, mana mungkin dia mampu menekuk-nekuk hatimu dan memenjarakan dalam jeruji cintanya? Tanya Esti sambil mendorong mangkok bakso di hadapannya. Elsa melirik sekilas. Dia sungguh tak menyangka bahwa pertanyaan puitis itu terlontar dari mulut Esti. Orang kaya mana ada sih yang jelek? Ya jelas tampan. Sahut Elsa menjawab pertanyaan Esti. Esti tertawa lebar mendengar jawaban Elsa. Dia pun menggelengkan kepala sambil berkata, pelangganku banyak juga yang jelek meski duitnya banyak. Gak semua orang kaya itu cakep. Karena pada kenyataannya banyak orang kaya yang gak cakep. Kalau ada orang kaya yang jelek dapat dipastikan kalau orang itu gak kaya dari lahir. Seru Elsa menukas omongan Esti. Lagi-lagi Esti tertawa lebar. Kayaknya memang seperti itu. Waktu kecil mereka melarat. Udah besar mereka jadi pejabat. Korupsi sebanyak-banyaknya lalu menghibur diri dengan LC. Lanjut Esti di akhir tawanya. Bicara soal melarat. Esti jadi teringat akan hidupnya sendiri yang super melarat. Karena alasan itulah dia meninggalkan dusun kecil dan pergi merantau ke Wakanda, guna mengubah nasib di kota impian untuk merubah hidupnya. Pertama datang ke Wakanda Esti tinggal bersama saudaranya yang tinggal di Wakanda Timur, karena hanya punya koneksi kelas teri. Akhirnya Esti bisa bekerja di toko kue. Dia tidak bisa kerja di kementerian karena tidak punya koneksi kelas kakap. Namun itu tidak bertahan lama, hanya 3 bulan. Itu dikarenakan anak bos toko kue itu menyukainya. Tapi Esti tak suka karena tahu pasti bahwa anak bos toko kue itu suka melecehkan para pegawai wanita yang disukainya. Akhirnya, dengan berat hati, Esti pun berhenti bekerja untuk menjauh dari anak bos yang kurang ajar itu. Karena lapor pada Biro Ketertiban tingkat kecamatan juga percuma, tidak akan pernah diproses. Dari kabar burung yang sudah menjadi rahasia umum. Anak bos itu punya backing kuat di Biro Ketertiban Metro Wakanda. Karena memiliki wajah yang cantik dan bodi lumayan bagus. Akhirnya Esti diajak bekerja menjadi pemandu karaoke yang juga kerap disebut sebagai LC. Agar pengunjung karaoke menjadi betah dan ketagihan untuk datang berkunjung.
Makin lama bekerja sebagai pemandu karaoke membuat Esti makin cantik dan makin bohai. Tidak usah heran jika dirinya punya banyak pelanggan khusus, dan menjadi semakin akrab dengan istilah jangan baper ya. Sebab, bermula di sofa berakhir di nota. Sebulan bekerja sebagai pemandu karaoke dia mampu bayar kos sendiri dan tidak lagi tinggal di rumah saudaranya. Itu juga yang menyebabkan dirinya akrab dengan Elsa. Selain sama-sama hidup sendiri serta sama-sama bekerja di tempat hiburan pada malam hari, rumah kos yang disewa Esti juga tak jauh dari rumah Elsa. Kapan-kapan, kenalin aku ya sama William, pinta Esti pada Elsa. Gimana mau ngenalin dia ke kamu? Lawong aku sendiri saja jarang ngobrol dengan si ganteng itu, sahut Elsa jujur. Kok bisa begitu? Esti mengerutkan keningnya, dua kelopak matanya membulat lucu ke arah Elsa. Pertanyaan dari Esti itu mendorong Elsa untuk berkata jujur, menceritakan apa yang selama ini disembunyikan dari Esti. Sebelum bercerita Elsa menghembuskan napasnya agak panjang. Lebih dari 4 bulan lalu aku dikenalkan oleh Bayu kepada William, sahabat yang juga bosnya itu. Sumpah, aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Agar bisa lebih sering bertemu William, aku pun menerima tawaran Bayu untuk menjadi sekretaris pribadinya. Tapi impian itu hanya impian semata, karena pada kenyataannya susah sekali untuk bertemu dan berbicara dengan William. Sepertinya si Bayu sengaja melakukan itu semua. Dan ujung-ujungnya, aku jadi kekasih gelapnya si Bayu. Lelaki itu memang semuanya bajingan. Maki Esti menukas cerita Elsa. Tapi aku senang kok jadi kekasih Bayu. Uangku selalu banyak karena dia tergolong cowok royal, kata Elsa sambil tertawa kecil. Mau tidak mau Esti ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. Lalu katanya di antara derai tawa, nafsu itu memang kerap menghancurkan cita-cita mulia untuk masa depan. Sementara itu di markas hantu malam, kedatangan Jano membuat suasana markas jadi lebih ramai dari biasanya. Jano sengaja datang untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Nidu dan teman-temannya secara langsung. Aku merasa puas atas kinerja kalian semalam, ujar Jano sambil memamerkan senyum sumringahnya. Tugas itu tak berat buat kami bos, sahut Pedro. Iya bos, timpal Zaki tak mau kalah. Ternyata mereka preman kampung yang cuma bisa sombong tapi tak bisa berkelahi. Lanjut Zaki dan disambut tawa beberapa temannya. Dalam tugas kali ini ternyata musuh kita ringan. Tetapi kita tak patut sombong, sebab kita tidak pernah tahu keadaan musuh kita di misi selanjutnya. Bisa saja ternyata mereka lebih kuat dari kita. Timpal Nidu mengingatkan teman-temannya. Apa yang Nidu katakan itu bagus, menuntut kita untuk selalu meningkatkan kemampuan bertempur kita, kata Jano. Iya bos, sahut semua anak buah Nidu dengan kompaknya. Terus terang, kedatangan aku ke sini untuk mengapresiasi kinerja kalian yang luar biasa, kata Jano. Berita-berita di berbagai media itu benar-benar telah membentuk opini publik, bahwa perseteruan terjadi antara kelompok kalian dengan kelompok Nobin, sementara rumah judi milik King hanya kebagian sial. Lanjut Jano sambil mengacungkan jempol. Mereka terus membicarakan kejadian semalam dan membahas berita-berita yang menyampaikan kejadian semalam. Sesekali tawa mereka terdengar membahana. Dan sebelum meninggalkan markas hantu malam, Jano berpesan agar mereka terus meningkatkan kewaspadaan. Sebab kelompok Elang Hitam tak mungkin diam saja dengan kenyataan menyakitkan hati ini. Begitu juga dengan King. Mereka pasti ingin membalas dendam. Dan berupaya untuk merealisasikan itu dengan berbagai cara. Sementara untuk uang hasil rampokan semalam, silahkan dibagi rata saja sebagai bonus dari kinerja yang jempolan. Mendengar apa yang dikemukakan Jano, membuat Nidu dan teman-temannya tertawa senang sambil menghaturkan ucapan terima kasih. Bukan cuma itu, untuk malam minggu besok pun kalian aku bebaskan untuk bersenang-senang. Tapi ingat, jangan minum terlalu banyak sehingga tak bisa pulang. Jano tertawa sambil melangkah pergi.